mau harus begini. Jadi kembali kita, karena kita sudah pilihan kita ke jalur hukum, ke ranah hukum, ya sudah ikutin saja ini kan, apapun putusannya ya itu yang kita harus lalui kan. Jadi kami perlu sampaikan bahwa PSHT ini memang lagi berperkara dan semua perkara ini lagi sedang berproses. Terkait yayasan, khususnya yayasan, sekarang ini kita sedang berproses di perkara nomor 34 sudah sampai ke tingkat kasasi. Itu perkara yang berangkatnya dari Pengadilan Negeri Madiun ya, sekarang sudah di tingkat kasasi prosesnya. Yang kedua, kami dari tim Lembaga Hukum Persaudaraan Kesehatan Madiun juga telah mengajukan gugatan pembatalan pencatatan pengesahan kepengurusan yang dilakukan oleh Yunus selaku Ketua Pembina Yayasan dan sudah mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara terdaftar dengan nomor perkara 25 di tahun 2021 dan sekarang prosesnya sudah masuk pada tahap pemeriksaan persiapan. Tuh. Ada informasi terkait dengan penetapan tersangka Mas Hariur itu bagaimana, Pak? Terkait informasi sekali lagi ini informasi ditetapkannya Mas Hariur sebagai tersangka. Kami dari lembaga hukum hingga saat ini kami belum menerima pemberitahuan resmi dari pihak yang berwajib ya, khususnya di Reskrim Umum Polda Jatim. Jadi belum ada. Jadi kami belum tahu persis itu kan. Tapi informasi berkembang di luar itu seperti itu. Namun yang perlu kami tegaskan bahwa yayasan ini masih bersengketa. Ya. Ada Perma nomor 1 tahun 56 dan pasal 81 KUHP mengatakan kalau mengamanatkan kalau apabila ada perkara yang yang ada hubungan hukumnya atau terjadi prejudisial itu proses pidananya harus didahulukan dulu kan, menunggu proses perdata dulu yang didahulukan perdata. Kenapa? Karena untuk menghindari restitusi desintegro putusan yang berbeda ya. Bagaimana mungkin orang sudah ditetapkan tersangka, diproses dan sebagainya, terus tahu-tahu nanti di perdatanya menang, gugatan kami menang, kan kasihan. Ini yang perlu yang dihindari dan saya pikir teman-teman di penyidik Polda saya pikir paham hal itu. Mestinya mereka ini teman-teman ini akan menghentikan untuk sementara proses pidananya. Itu Mas. Jadi sekali lagi kami belum menerima pemberitahuan resmi terkait statusnya Mas Hariur. Ya, itu hanya dari versi sana kan. Kami hanya melihat di video YouTube yang mereka kirimkan. Tapi kami sendiri kan harus tetap melihat kepada fakta hukum yang sandaran kami adalah pemberitahuan resmi dari Polda kan. Nah berikutnya Pak, terkait dengan merek itu bagaimana Pak? Per hari ini itu apa yang bisa diinformasikan ke masyarakat? Nah, kita juga lagi kemarin bersengketa dengan merek milik PSHT. Dari pihak JJ 08 ini menggugat, jadi Mas Taufik menggugat terkait dengan keberadaan merek milik PSHT melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Yang terdaftar dengan perkara nomor 8 ya, 2019 tidak salah. Sampai ke tingkat kasasi. Dari di tingkat pertama gugatan ditolak. Ya, gugatannya Mas Taufik ditolak. Di dalam pertimbangan hukum penolakan itu ada juga pertimbangan hukum yang sangat krusial menurut kami bahwa penggugat dalam hal ini Mas Taufik telah dinonaktifkan secara sah oleh Majelis Luhur. Itu menjadi dasar pertimbangan majelis ya. Itu majelis mempertimbangkan penonaktifan Mas Taufik. Jadi sudah sah. Setelah turunnya kasasi dan menolak permohonan kasasi, otomatis ya putusan tidak berubah. Jadi pertimbangan hukum tetap berlaku kan. Itu Mas. Jadi terkait merek.
Berikutnya Pak, ada informasi mau eksekusi Padepokan, maksudnya gimana itu Pak? Informasi seperti apa yang benar? Nah ini sekali lagi kami tegaskan, kami dari lembaga hukum PSAT Pusat Madiun memang juga mendengar ada statement-statement di luar bahwa dengan ditetapkannya Mas Heru sebagai tersangka, nanti sebentar lagi habis ini mau dilakukan eksekusi terhadap Padepokan ya, melalui tangan aparat keamanan kepolisian. Saya tegaskan bahwa hukum mengatur, amanat hukum acara tidak boleh, tidak ada satupun atau lembaga manapun yang berhak mengeksekusi kekuatan apapun itu. Eksekusi hanya kekuatan kewenangan pengadilan negeri. Dalam hal ini ketua pengadilan selaku original jurisdiction ya. Jadi original jurisdiction ini adalah ketua pengadilan yang punya kewenangan untuk mengeksekusi. Melalui apa? Melalui perkara yang ada. Apa perkaranya itu? Adalah sengketa kepemilikan. Jadi sekarang ini kita hanya sengketa kepengurusan. Sengketa kepemilikan belum. Nanti kita sebentar lagi kami yang akan ajukan terkait kedudukan kepemilikan aset milik PSAT. Ya, jadi tidak ada, mereka juga belum tidak ada mengajukan gugatan pengosongan dan sebagainya. Harus melalui gugatan pengosongan itu. Baru ada sita eksekusi dan sebagainya. Saya pikir teman-teman tahulah proses bagaimana itu eksekusi. Jadi kalau ada yang mengatakan nanti kepolisian mengeksekusi, dasar apa kepolisian mengeksekusi lah tempat ini kan? Tidak ada. Jadi yang berwenang, yang mempunyai kewenangan eksekutor itu hanya pengadilan negeri, dalam hal ini eksekutor eksekusi di bidang perdata. Ya, kalau pidana ya jaksa eksekusi kan, itu pun melalui putusan pengadilan. Jadi semua harus mendasar kepada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrafan dewisde. Itu Mas ya. Ya. Mungkin himbauan dan harapannya Pak? Himbauan dan harapannya ke masyarakat? Ya, kami berharap pada semua masyarakat, khususnya warga PSAT yang kami cintai, dulu-dulu semua, berikanlah kesempatan kami untuk mengikuti proses. Mari kita sama-sama mengikuti proses ini kan, proses hukum yang ada, dan saling menghormati apapun putusan pengadilan. Ya. Jadi artinya kita tidak bisa maksa-maksa ya, mau harus begini, harus begini. Jadi kembali kita, karena kita sudah pilihan kita ke jalur hukum, ke ranah hukum, ya sudah ikutin saja ini kan, apapun putusannya ya itu yang kita harus lalui kan, karena ini pilihan kita bersama. Saya pikir begitu.